Untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan analis First State Futures, Teguh Ahzar. Selamat pagi, Pak Ahzar. Selamat pagi, Mbak. Iya, ini kalau kita cermati kemarin harga emas global pada perdagangan kemarin mengalami penurunan. Apakah ini sebenarnya juga ada faktor dari mulai beralihnya kembali pelaku pasar kepada saham atau ada hal lain? Dan berapa di kisaran berapa harga emas untuk saat ini? Oke, kondisi dari emas ini kemarin memang ada penurunan karena beberapa investor masih wait and see karena keputusan FOMC untuk masalah suku bunga The Fed di Amerika, dan itu membuat mereka juga masih menunggu. Jadi sambil menunggu keputusan apa yang terjadi, dan saya rasa untuk pergerakan emas untuk di hari ini ada kemungkinan bisa naik karena sudah ada kepastian dari The Fed keputusannya. Maka bisa dikatakan emas bisa di range di kurang lebih di 1.700, kurang lebih sekitar 20 poinan atau 10 poinan di saat ini bisa diharapkan untuk naik ya. Kembali karena naik gitu ya? Okay. karena diharapkan karena emas masih menjadi safe haven pada saat ini menurut investor. Apakah ini The Fed sebenarnya juga sudah menetapkan bahwa akan menahan suku bunga acuan mendekati level 0 antara 0 sampai 0,25%. Ini akan begitu signifikan berpengaruh pada harga emas begitu? Saya rasa seperti itu karena investor mendapatkan kepastian untuk ke depannya. Bagaimana karena dilihat dari situasi dunia pada saat ini juga di Amerika sekarang sudah banyak dibukanya karantina dari setiap daerahnya di negaranya, di beberapa daerahnya. Itu juga membuat memang pandangan terhadap emas ini juga masih diharapkan untuk naik karena di Amerika sendiri belum menjadi tolak ukur untuk dia meningkatkan ekonominya. Saya rasa seperti itu. Oke, baik Pak Ahzar. Kalau untuk melihat untuk minyak sendiri seperti apa? Kalau kita lihat harga minyak di bursa berjangka New York sempat juga mengalami penurunan. Bagaimana dari analisis Anda atau rekomendasi Anda terhadap pelaku pasar untuk menyasar atau melihat potensi minyak untuk saat ini? Minyak memang ada kenaikan kemarin, tapi beberapa investor masih bersikap hati-hati, namun optimis bahwa permintaan atas harga minyak perlahan-lahan bisa pulih kembali, karena beberapa negara perlahan-lahan mulai melonggarkan tindakan karantina wilayah, guna mengendalikan penyebaran COVID-19 dan mencoba membuat perekonomiannya kembali berjalan normal. Dan ini juga meningkatkan aktivitas bisnis, akan mendorong permintaan minyak domestiknya juga untuk khususnya KAS ataupun di dunia itu juga akan meningkat dan dapat menunda penuhnya penyimpanan minyak negara yang bisa dikatakan sekarang tempat penyimpanannya sudah takutnya luber atau berlebihan. Sudah over capacity gitu. Iya, gitu betul. Ya, Jadi dengan adanya pembukaan karantina pada saat ini di beberapa negara, ini juga bisa menjadikan industri ataupun minyak akan menjadi tumbuh kembali. Baik, kalau untuk all-in bagaimana Pak Ahzar? Kalau all-in seiring dengan penguatan harga minyak bisa terjadi di hari ini juga kemungkinan juga bisa naik, tetapi tidak terlalu banyak karena memang dilihat dari pengaruh pembuatan biodiesel ya, adalah bahan bakar terbaru di substitusi bahan bakar fosil juga, sehingga wajar lah pergerakan harga minyak turut menjadi sentimen yang bergerak di harga CPO. Walaupun negara-negara Eropa sudah berencana membuka lockdown-nya, namun ini yang akan menjadi ganjalan sedikit. Namun tentang India sebagai pembeli minyak sawit terbesar di dunia masih dalam kondisi karantina dan kemungkinan besar bisa diperpanjang malah untuk karantinanya. Nah, ini akan sedikit tidak membuat melonjaknya harga all-in untuk kedepannya. Seperti itu. Kalau untuk sebagai rekomendasi atau referensi para pelaku pasar, kira-kira komoditas apa yang saat ini mengalami kenaikan tajam dan juga yang perlu dihindari yang mengalami penurunan begitu? Untuk dihindari memang tetap di minyak atau di oil. Terus juga untuk di emas ini cukup menarik karena di PT kita pun di PT First State Futures juga menyarankan kepada beberapa investor untuk tetap bertransaksi di emas karena emas ini bisa dikatakan salah satu
Bank di Amerika pun mengatakan, Bank of America mengatakan emas bisa mencapai level di atas 2.000, dan ini juga bisa dikatakan kondisi ekonomi untuk ke depan ini masih belum jelas di beberapa negara besar pun karena dengan adanya COVID-19 ini. Jadi sebaiknya masih bisa menyasar emas kembali lagi sebagai safe haven begitu ya? Emas masih menjadi primadona, saya yakin seperti itu. Oke, hanya emas saja atau ada kira-kira barang komoditi lain yang bisa disasar? Ya masih juga mungkin saya rasa masih di dua itu ya yang cukup permintaannya yang cukup menarik ya di emas ini, dan kalau yang perlu sangat diperhatikan di oil lah seperti itu. Baik, terima kasih Pak Azhar atas informasinya dan telah bergabung bersama kami di IDX Opening Bell. Sama-sama, terima kasih.